Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Habib Mansur Muhammad Tajani LCMA dari Kerajaan Saudi Arabia. Untuk meningkat waktu, maka kami persilakan kepada beliau Fadilatul Syekh Muhammad Tajani untuk menyampaikan kajiannya. Walan nastami ila tausiat al-muhadarah yukliha Fadilatul Syekhina Muhammad Tajani, falyatafaddal mashkuran ma'jur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ahmaduhu subhanahu hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanihi. وأصلي وأسلم على أشرف خلقه وخاتم رسله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله القائل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم أما بعد، إن مثل هذه المجالس الطيبة التي يذكر فيها اسم الله ويصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أفضل المجالس. فأنتم في هذا المكان تجلسون في مجلس يذكر فيه اسم الله ويصلى فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بمن جلس في مجلس يذكر فيه اسم الله ويصلى فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور منها أن الملائكة تحفه، وأن الرحمة تنزل عليه وتغشاه الرحمة وتنزل عليه الملائكة، وكذلك السكينة، وكذلك يذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده، أي أن من جلس في مجلس يذكر فيه اسم الله كما جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه 4 فضائل يجنيها الإنسان من مثل هذه المجالس الطيبة. Setelah beliau menyampaikan muqaddimah atas muhadarah yang akan beliau sampaikan, maka kemudian beliau mengingatkan kepada kita semua bahwa sekarang ini kita sedang berada di sebuah majelis yang sangat mulia, sebuah majelis di mana masing-masing kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita bisa mengucapkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masing-masing kita hendaknya bisa bersemangat untuk menghadiri majelis seperti ini. Apalagi Nabi kita yang mulia Muhammad SAW telah menyampaikan dalam hadis yang sahih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu masjid, yatluna kitab Allah, setelah berkumpul mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan kemudian mereka mengkaji Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rasa tenang ke dalam hati mereka semuanya.
wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan datang mengiringi hati mereka, wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan membentangkan sayapnya, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka semua ke dalam golongan yang senantiasa diingat olehnya. Maka inilah 4 kabar gembira yang datang dari Rasulullah SAW, dan semoga kita termasuk ke dalam orang yang disebutkan ini. أولا احمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، وأيضا احمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لكنا هذا المكان لطلب العلم، فالعلم له فضل عظيم، فهو أفضل نوافل العبادات على الإطلاق، ويدل على فضله ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Dan yang tidak kalah penting adalah hendaknya masing-masing kita bisa bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sekarang ini masing-masing kita termasuk ke dalam golongan orang-orang muslim. Yang lebih dari itu adalah bahwa sekarang ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa belajar ilmu yang ada dalam ajaran Islam. Kita semua sudah tahu bahwasannya di antara ibadah yang paling mulia yang bisa dilakukan oleh seorang muslim adalah ketika dia bisa belajar, mendalami ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. فمن الأدلة من كتاب الله عز وجل على فضل العلم قول الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه الآية يقول عنها ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآية خصوصية عظيمة للعلماء، فالله عز وجل قرن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى وبشهادة الملائكة عليهم الصلاة والسلام. Di antara dalil-dalil yang menyebutkan keutamaan mencari ilmu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala memberikan persaksian bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali Dia. Wal malaikat, dan begitu juga para malaikat memberikan persaksian yang sama. Wa ulul ilmi, dan begitu juga para ulama. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara berurutan persaksian Allah dengan persaksian yang diberikan oleh para ulama. Di sini menunjukkan bahwa ada kekhususan penyebutan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa kedudukan para ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah tinggi, seperti disampaikan oleh Ibnu Katsir. ومن الأدلة أيضا قول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالذين يخشون الله سبحانه وتعالى على الحقيقة والكمال هم العلماء. ومعلوم أن كل مسلم يخشى الله عز وجل، وكل مؤمن يخشى الله، ولكن الخشية الكاملة إنما هي لأهل العلم، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم أخشى الناس لله سبحانه وتعالى، ثم الذين يلونهم من العلماء على طبقاتهم، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. Dalil kedua yang menunjukkan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya golongan yang bisa takut, bisa beribadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah golongan para ulama. Hanya para ulama lah yang bisa beribadah dan tahu hakikat peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka lah yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Maka tentu kita tahu bahwa
golongan ulama yang paling bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka para rasul. Dan kemudian disusul oleh para ulama yang lainnya. Maka mereka inilah yang hendaknya kita jadikan contoh, karena mereka itulah hamba-hamba Allah yang telah dipilih di sisinya. ومن الأدلة أيضا من كتاب الله قول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فالعلماء هم أعلى درجة في الناس. Dalil yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang apa yang kalian lakukan, dan ini menunjukkan bahwa para ulama memiliki kedudukan yang sangat tinggi. ومن الأدلة على فضل العلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما روي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى مفهوم المخالفة أن من لم يرد به خيرا من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. Sedangkan di antara dalil yang berasal dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang kedudukan para ulama adalah sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana Nabi kita yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa dikehendaki menjadi orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman yang baik kepada orang yang dikehendaki tersebut. Syekh bin Baz menjelaskan bahwa kebalikan dari pemahaman yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah, dari hadis ini adalah, maka barang siapa tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik, maka orang itu tidak akan diberikan pemahaman tentang agama. Barang siapa Allah Subhanahu wa taala kehendaki menjadi orang yang tidak baik, maka orang tersebut tidak akan diberikan pemahaman agama oleh Allah. ومما يدل على فضل العلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Hadis lain yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu adalah sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Abu Darda, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan," barang siapa menempuh sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, di mana dari jalan itulah orang yang menempuh perjalanan ini bisa mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala dengan usaha yang dia lakukan itu akan memudahkannya untuk bisa masuk ke dalam surganya. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. Dan kemudian dalam hadis yang lain, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bersabda, wa innal malaikata latadau ajnihataha ala talibil ilmi ridon bima yasna. Dan sesungguhnya para malaikat akan membentangkan sayap-sayapnya kepada mereka para penuntut ilmu, karena para malaikat setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh para penuntut ilmu tersebut. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن طالب العلم
يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء. Dan kemudian kelanjutan hadis ini bahwa para penduduk langit dan bumi akan memintakan ampunan kepada mereka orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan ikan paus yang di laut pun akan memintakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka para penuntut ilmu. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. Dan sesungguhnya perbandingan kemuliaan antara seorang alim, orang yang pandai dalam masalah agama, jika dibandingkan dengan orang yang hanya rajin beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu adalah seperti perbandingan antara bulan dan seluruh bintang-bintang yang ada, di mana kita semua bisa melihat rembulan dengan sangat jelas berbeda dengan bintang-bintang yang ada. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء هم ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Dan kemudian kelanjutan hadis ini adalah wa innamal ulama'uhum warasatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi. Wal anbiya'u lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak pernah mewariskan uang dinar atau uang dirham. Wa innama warasul ilma, tetapi para nabi itu telah mewariskan ilmu kepada kita semua. Barang siapa mengambil ilmu tersebut, maka sesungguhnya dia telah mengambil bagian yang sangat besar. ومن الأحاديث أيضا في فضل العلم وتعليمه للناس ما روي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. Di antara hadis lain yang menunjukkan keutamaan ilmu dan keutamaan mengajarkan ilmu kepada orang lain adalah sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya bahwa sesungguhnya penduduk langit dan bumi, hatta namlah, bahkan sampai semut yang ada di dalam lubangnya, dan begitu juga dengan ikan paus, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka para penuntut ilmu. Wa antunna أنعم الله عز وجل عليكم أن أتيتن لهذا المكان لطلب العلم من بقاع شتى من هذه البلاد المباركة إندونيسيا. أتيتم من أماكن بعيدة لطلب العلم والحرص على التعلم وتعلم شرع الله سبحانه وتعالى، فاحرصوا على ألا تفوتوا شيئا منه وعلى مدارسة هذا العلم. فالمرأة إذا أمكنها حضور مثل هذه الدروس، وأنعم الله عز وجل عليكن بالمجيء إلى هذا المعهد، احرصوا أن تخرجوا منه بوافر العلم. Antara semua datang ke pesantren ini dari banyak tempat di seluruh penjuru Indonesia, dan antara semua datang ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya untuk belajar. Maka pesan beliau adalah semangatlah antuna semua dalam belajar. Jangan pernah sia-siakan waktu yang ada. Jangan pernah sia-siakan waktu dan kemudian terlewati waktu tersebut tanpa untuk belajar. Belajarlah dengan maksimal, sehingga kemudian nanti harapannya saat ini antuna berada di pesantren dan kelak
Antuna keluar dari pesantren ini dengan membawa ilmu yang sangat banyak. وهي فرصة عظيمة التفرغ لطلب العلم، فالفراغ موجود لكنا في هذا المكان، والتفرغ موجود لطلب العلم الشرعي. والفائدة من طلب العلم وفائدته الأعظم أن يرفع الإنسان الجهل عن نفسه أولا ثم ينفع غيره. فإذا ذهبتن إلى بلادكم تعلمون الآباء وتعلمون الأمهات وتعلمون الإخوة والأخوات وأقاربكم، تعلمونهم ما تعلمتم في هذا المكان المبارك. واحرصوا على هذه السنوات لأنها فرصة عظيمة، لأن المرأة إذا تخرجت من الدراسة وذهبت تشغلها أمور كثيرة، وخاصة إذا تزوجت المرأة انشغلت ببيت زوجها وبتربية أولادها. Ini adalah kesempatan yang sangat besar di mana masing-masing kita santriwati di pesantren ini bisa benar-benar fokus konsentrasi untuk belajar. Kita harus mengingat bahwa faidah dari sebuah ilmu itu adalah ketika ilmu yang kita miliki bisa menghilangkan, bisa mengangkat ketidaktahuan dari diri kita masing-masing. Yang lebih dari itu adalah bagaimana kemudian orang yang memiliki ilmu bisa mengajarkannya kepada orang lain. Pesan beliau kepada antuna semua pada saat antuna nanti pulang ke rumah, jangan lupa untuk mengajarkan ilmu yang didapatkan ini kepada bapaknya, ibunya, saudara-saudarinya, kepada kerabatnya, sehingga kemudian ilmu yang telah kita dapatkan ini bisa dimanfaatkan faedahnya oleh orang lain. Dan kita juga harus tahu bahwa ini sekali lagi adalah kesempatan yang besar. Antuna di sini fokus belajar saja, tidak memikirkan yang lain. Karena seorang wanita itu ketika sudah selesai sekolah biasanya nanti akan sibuk dengan hal-hal lain yang menghalanginya dari belajar menuntut ilmu. Apalagi nanti kalau wanita itu sudah menikah, dia akan sibuk dengan suaminya. Bahkan nanti setelah mendapatkan keturunan, dia juga akan sibuk dengan putra-putrinya. Maka mumpung sekarang ini masih belum datang kesibukan-kesibukan tersebut, maka manfaatkan kesempatan yang ada dengan sebaik mungkin. عائشة رضي الله عنها، إذا نظرنا إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين وعامة أمهات المؤمنات، كن عالمات حريصات على العلم. كانت عائشة حريصة على العلم وأخذ العلم من النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في أسفاره. ولذلك كان عمر يسأل عائشة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يسألها عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكانت عالمة بذلك. وكذلك مسائل السفر كان يسألون الصحابة أمهات المؤمنين، لأنهم يذهبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يصحبون النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار، فكنا عالمات. فكانت عائشة من العالمات وممن تسأل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Kita bisa melihat dari sosok Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau adalah istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bisa melihat dari istri-istri Nabi yang lain, di mana mereka semua, bahkan sahabiat-sahabiat yang lainnya, mereka itu adalah orang-orang yang sangat perhatian dengan ilmu. Mereka, khususnya Aisyah, senantiasa bertanya kepada Nabi SAW tentang ilmu. Saat beliau Aisyah bersama dengan Nabi berada di rumahnya, atau ketika Aisyah sedang safar melakukan perjalanan kepada Nabi bersama dengan Nabi, dia senantiasa bertanya kepada beliau. Sehingga kemudian pada konteks ini Umar ibn Khattab pernah bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana kehidupan Nabi SAW ketika beliau berada di rumah atau ketika beliau sedang melakukan perjalanan. Kenapa? Karena Aisyah
Karena istri-istri Nabi yang lainnya adalah orang yang paling dekat dengan Nabi SAW, dan mereka adalah orang-orang sahabiat yang semangat menuntut ilmu, mencari ilmu dari Nabi SAW. وأنتم عندما رحلتم من بلادكم إلى هذا المعهد فأنتم تطبقون ما فعله السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين من بعدهم. Dan kalian semua, antuna semua, ketika antuna sudah mulai berangkat pergi dari rumah dan daerah kalian semuanya, antuna semuanya datang ke pesantren ini, maka sesungguhnya antuna semua telah meniru, mencontoh apa yang telah dilakukan oleh para penuntut ilmu di zaman terdahulu. فهذا جابر رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغني حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فابتعت بعيرا فشددت إليه رحلي شهرا حتى قدمت الشام. Kita bisa mengambil pelajaran dari seorang sahabat yang bernama Jabir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa suatu ketika beliau mendengar sebuah hadis yang beliau dengar dari orang lain, tapi beliau tidak mendengar hadis itu secara langsung. Maka karena semangat beliau untuk mendengarkan hadis ini secara langsung dari orang yang telah meriwayatkannya dari Nabi SAW, apa yang beliau lakukan? Apa yang Jabir lakukan? Dia menjual seekor untanya, dan kemudian beliau melakukan perjalanan selama 1 bulan, dimulai dari kota Madinah menuju ke kota Syam untuk mendengarkan langsung hadis yang datang dari Rasulullah SAW. يقول: قدمت فإذا عبد الله بن أنيس فأتيت إليه فطرقت الباب ثم لما خرج عانقني وقلت له: حديث بلغني لم أسمعه خشيت أن أموت أو تموت. Ketika beliau telah sampai ke Syam, ternyata orang yang meriwayatkan hadis ini adalah orang yang bernama Abdullah ibnu Unais. Maka setelah mengetahui rumah Abdullah ibnu Unais, apa yang dilakukan Jabir? Dia mulai mengetuk rumah Abdullah ibnu Unais. Kemudian setelah pintu dibukakan, maka kemudian mereka saling berangkulan. Dan kemudian Jabir ibnu Abdullah mengatakan kepada Abdullah ibnu Unais, saya ingin mendengarkan hadis yang telah engkau riwayatkan karena saya takut saya belum meriwayatkan hadis ini, tetapi kemudian saya atau engkau telah mati duluan sebelum saya mendengarkan hadis yang datang ini. فنستفيد من هذا الأثر 3 فوائد. أولا أن جابر رضي الله عنه ابتاع بعيره لكي يجد مالا يذهب به إلى الشام من أجل طلب العلم وطلب الحديث. ثانيا أنه تحمل المشاق، يمشي شهرا كاملا من أجل طلب العلم. ثالثا حرصه على نشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله: خشيت أن أموت أو تموت. Dari asar tersebut kita bisa mendapatkan 3 faedah. Yang pertama, kita melihat bahwa sahabat Jabir ini rela untuk menjual untanya yang beliau jadikan sebagai modal perbekalan dalam rangka mencari ilmu, perjalanan dari Madinah ke Syam. Yang kedua, kita juga bisa melihat bahwa Jabir ini seorang sahabat yang rela untuk bersabar, benar-benar bersabar selama 1 bulan melakukan perjalanan yang sangat jauh. Yang ketiga, kita juga bisa melihat dari sahabat Jabir ini bagaimana semangat beliau dalam menyebarkan ilmu. Ini bisa kelihatan dari perkataan beliau, saya takut saya mati duluan atau engkau meninggal duluan, sedangkan hadis ini belum pernah didengarkan. وهذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه رحل من المدينة إلى مصر ليسأل عقبة ابن عامر عن حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب أبو أيوب حتى قدم مصر وهو على راحلته،
فسمع الحديث من عقبة ثم رجع مباشرة إلى المدينة، فكان همه أن يسمع هذا الحديث فقط ثم رجع من وقته إلى المدينة. Yang kedua, kita bisa melihat contoh dari seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang tinggal di Madinah. Dia ingin mendengarkan hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah ibn Amir yang tinggalnya di Mesir. Kita bayangkan, sahabat tinggal di Madinah ingin mendengarkan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tinggal di Mesir. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan perjalanan yang sangat jauh dan lama, perjalanan padang pasir dari Madinah ke Mesir. Setelah sampai ke Mesir, dia menanyakan hadis itu kepada Uqbah ibn Amir. Setelah dia mendapatkan hadis yang dia dengarkan langsung dari Uqbah ibn Amir, maka apa yang kemudian dia lakukan? Begitu mendengar hadis tersebut, maka kemudian dia langsung pamitan dan kemudian melanjutkan perjalanannya untuk kembali dari Mesir menuju Madinah. Datang ke Mesir hanya untuk mendengarkan satu hadis. Setelah satu hadis itu didengarkan, dia langsung kembali menuju ke Madinah. ويقول مكحول الشامي وهو أحد السلف رضي الله عنه قال طفت الأرض كلها في طلب العلم. Seorang salaf yang bernama Makhul Asyami, beliau mengatakan, saya telah keliling ke seluruh penjuru dunia untuk mencari ilmu. وقيل لابن المبارك إلى متى تطلب العلم؟ قال حتى الممات إن شاء الله. وقيل له مرة أخرى مثل ذلك فقال لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. Ibnu Mubarak pernah ditanya, sampai kapan engkau akan menuntut ilmu? Beliau menjawab, saya menuntut ilmu sampai saya meninggal dunia. Kemudian di kesempatan yang lain, beliau ditanya, kenapa semangat dalam menuntut ilmu? Beliau mengatakan, karena bisa jadi ada sebuah faedah yang belum saya dapatkan dari ilmu tersebut. فوصيتي لكم الحرص على طلب العلم واستغلال هذه الأوقات التي تدرسون فيها في هذا المعهد المبارك، استغلال هذه الأوقات واستغلال الساعات للفائدة والحرص والمذاكرة وقراءة القرآن وقراءة العلوم الشرعية والحرص على حفظ المتون، لعل الله عز وجل أن ينفع بكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقكن لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Maka nasihat saya kepada antuna semua, wahai para santriwati, saya berharap antuna semua bisa bersemangat dalam mencari ilmu. Manfaatkan waktu yang ada di pesantren ini dengan sebaik mungkin. Jangan pernah terlewatkan jam-jam yang ada kecuali untuk mendapatkan faidah. Baca Al-Quran, baca kitab-kitab yang ada di perpustakaan. Usahakan untuk menghafal matan-matan ilmiah yang ada, sehingga keberadaan kita di pesantren ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Ini kajian yang bisa beliau sampaikan. Selanjutnya beliau telah menyiapkan dua buku, Siratul Imam Al-Bukhari, biografi dari Imam Al-Bukhari. Dua buku ini beliau akan hadiahkan kepada dua santriwati yang bisa menjawab pertanyaan beliau. Ala na'ti ila majali aswal wal jawab. Pertanyaan yang pertama saya terjemahkan agar santriwati kelas 1 mutawasithah juga bisa ikut menjawab. Tarjim hatta fi awal mutawasithah. Siapakah nama sahabat yang dulu pernah ditanya oleh Umar tentang sebuah ilmu? Ustadzanya tolong memilih satu orang. Siapakah nama sahabiat yang dulu pernah ditanya Umar tentang sebuah ilmu? Silakan. Ustadzanya tolong pilih satu, silakan. Berdiri, sebutkan nama dan kelas. Nah, Safana, tafadhol. Hah?
Siapakah nama sahabiyat yang pernah ditanya Umar Ibn Khattab tentang ilmu? Siapa? Nabila Ustaz. Silakan Nabila jawab. Siapa nama sahabiyahnya? Hah? Yang bisa jawab silakan menjawab. Ada seorang sahabiyat istrinya Nabi yang dulu pernah ditanya Umar tentang sebuah ilmu. Siapa namanya? Tanpa mikrofon. Langsung sebutkan nama dan jawabannya. Silakan. Aisyah. Siapa yang menjawab Aisyah? Nabila. Ini hadiah dari Syekh kepada yang menjawab tadi. Silakan jawabin. As-soal tsani, pertanyaan kedua. طيب السؤال الثاني نريد فائدة واحدة لطلب العلم. فائدة واحدة. Pertanyaan yang kedua, sebutkan satu faedah dari mencari ilmu. Manfaat mencari ilmu itu apa? Satu saja, silakan jawab. Langsung saja jawab. Ya, langsung jawab. Langsung jawab. Langsung jawabannya apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Berarti apa? Hah? Berarti manfaat mencari ilmu apa? Dipermudah masuk surga. Oh iya, sahih ya sekarang? Masya Allah. Oh, iya. Jawabannya betul. Ini kajian yang bisa disampaikan oleh Syekh. Karena kita baru di awal-awal semester, maka kajiannya tidak perlu panjang-panjang. Yang penting bisa memberikan faedah, semangat untuk kita semua. Naskuru fadilata Syekhina Abi Marzuq Muhammad Ta'jani ala kalimatihi thayyibah wa natamanna an takuna hadhihi al-muhadaratu mutakarrirah fi sanawat al-muqbilah bi'idznillah ta'ala. Semoga beliau bisa berkunjung di pesantren ini lagi untuk kedepannya. Atau nama apa tidak? Insya Allah beliau berjanji akan datang ke pesantren ini lagi untuk menyampaikan nasihatnya kepada kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.